Gue ada satu kasus yang menurut gue ini salah satu yang paling paling di pernah gue riset ya. Kenapa? Karena ini korbannya anak kecil cuy. Namanya Marion Parker. Dia masih berusia sekitar 12 tahunan lah, dan itu masih kelas 1 SMP ya pada saat itu. Jadi gini ceritanya. Pada tanggal 15 Desember 1927, Marion pada saat itu sedang di sekolah di kota Los Angeles dan lagi di kelas. Nggak, maksudnya masih di jam pelajaran gitu. Terus ada seorang pria yang masih muda, panggil aja om-om lah ya, datang ke sekolah untuk ngejemput Marion. Mengaku kalau dia kesini disuruh ayahnya untuk ngejemput dia. Intinya temannya ayahnya Marion lah gitu. Om ini datang dengan raut muka sosokan panik dan sedih. Alasannya sih cukup kuat, yaitu ngasih kabar buruk bahwasannya ayahnya yang bernama Perry Parker habis kecelakaan dan meminta untuk ditemani Marion di rumah sakit. Nah, si Marion pastinya kaget ngedengar kabar kayak gitu. Sekaligus shock lah. Petugas di sekolahnya juga ikut shock dan gak tega juga gitu kan ngelihatnya. Ngedengar kabar kayak gitu, sang petugas ngizinin om-om itu untuk membawa si Marion pulang karena perilakunya terlihat meyakinkan. Petugas itu nggak tahu kalau dia baru saja menyerahkan Marion langsung ke tangan sang predator. Setelah berhasil membawa korban, penculik mengirimkan 2 pesan telegram. Bukan telegram aplikasi ya, tapi telegram jadul. Intinya semacam pesan lah gitu. Pesan telegram pertama berisi seperti ini. Jangan macam-macam, apalagi sampai lapor polisi. Tunggu pesan surat dari saya. Pesan telegram kedua, Marion aman, asal kamu gak nekat, saya juga gak nekat. Sebenarnya ada pesan telegram lain yang dikirim, yaitu jika ada yang ikut campur, Marion gak akan terlihat lagi, terkecuali para malaikat di surga. Kata-katanya dalam, cok. The Fog. Keesokan harinya, pada tanggal 16 Desember 1927, keluarga Parker menerima surat permintaan tebusan sebesar $1.500 berupa sertifikat emas. Yang mana sertifikat tersebut bisa ditukar dengan emas batangan. Dikit ya? Sebenarnya nggak juga. Nilainya setara dengan 28.000 US dollar lah pada saat video ini dibuat. Nah, surat itu ditulis dengan menggunakan bahasa Yunani. Mungkin biar kelihatan superior dan jenius gitu kan. Ya intinya menggertak mental lah gitu kan. Oh iya, si pelaku nggak pakai nama asli ya di suratnya. Dia mengaku sebagai The Fog. Jadi mulai sekarang gue panggilnya Fog ya. Isi surat tersebut sangatlah dingin dan menggunakan kata-kata yang cukup berat seperti fate and death. Seolah-olah kematian dan kehidupan ada di tangannya dan dia yang menentukan. Yang bisa Perry lakukan adalah nurut aja udah. Kayak gitulah isinya. Emang sakit nih orang, cok. Malam penyerahan penebusan. Perry Parker, ayahnya, menerima tawaran tersebut dan deal-dealan lah sama si penculik untuk COD-an nih di Los Angeles pada malam hari di tanggal 17 Desember. Masih di tahun yang sama ya. Lokasinya di Gramercy Place. Perry langsung ke lokasi tersebut sesuai arahan Fogg. Transaksi pertama gagal. Kenapa gagal? Gara-gara saat transaksi Perry melibatkan polisi. Membawa polisi gitu kan. Secara diam-diam. Ternyata si Fogg sudah ada di lokasi lebih dulu dan sudah memantau dari jauh. Fogg yang menyadari keberadaan polisi langsung kabur dan transaksi gagal. Perry menunggu berjam-jam di lokasi, namun Fogg sudah pergi ke apartemennya. Wah, udah itu, cok. Itu si Fogg ngamuk-ngamuk, cok. Dia ngirim surat lagi dan malah makin galak. Di surat tersebut juga ada tulisan tangan dari si Marion yang bertuliskan no police involvement. Itu udah pasti tulisan tangannya disuruh Fogg. Setelah transaksi pertama gagal, Fogg ngasih kesempatan terakhir untuk tebus ulang di besoknya, yaitu tanggal 17 Desember. Perry bingung sekaligus gak tahu lagi harus gimana. Kayak gue gak tahu lagi harus prepare apa buat besok gitu kan. Udah buntu banget lah itu. Sehingga dia berkonsultasi sama pihak berwenang. Hasilnya, Perry diberi izin untuk ngesolo si Fogg sendirian tanpa pengawasan polisi.
Karena takutnya kalau misalnya nekat gitu kan, bakal berdampak pada keselamatan putrinya. Deal-dealan lagi lah untuk transaksi ulang. Transaksi kedua berhasil. Di tanggal 17, pada saat malam hari, si Fogg menelpon Perry untuk bergegas menemuinya di lokasi lain, yaitu Manhattan Place. Perry sampai di lokasi di jam tujuan malam dan sempat menunggu berjam-jam sampai kehujanan basah kuyup karena kondisinya memang lagi hujan deras di sana. Fogg akhirnya tiba di jam 11 malam menggunakan mobil hasil curian bernama Chrysler Coupe. Fogg berhenti tepat di samping mobil Perry. Akhirnya, Perry berhadapan dengan Fogg di sini. Fogg langsung menodongkan pistol ke arah Perry dan meminta tebusannya diserahkan seperti yang disepakati sebelumnya. Di sini, Fogg menggunakan bandana ya untuk menutupi wajahnya. Jadi nggak kelihatan mukanya. Saat pertukaran sedang berlangsung, Perry sempat mengamati Marion dalam kondisi gelap. Jadi dia tuh kayak ngecek gitulah, apakah dia baik-baik aja gitu kan. Marion itu duduk di kursi depan ya, di sebelah Fogg. Tertutup pakaian sampai ke leher, tapi nggak terlihat bergerak. Perry sempat memanggil si Marion, namun dia nggak menjawab. Padahal itu, Marion matanya sedang terbuka. Maksudnya masih melek lah gitu. Perry lalu menyerahkan tebusan tersebut. Setelah Perry menyerahkan tebusan berupa sertifikat emas, Fogg langsung tancap gas, melaju kencang, mendorong tubuh Marion keluar dari mobil sebelum kabur dengan kecepatan tinggi. Kalau kalian tanya, kenapa harus berupa emas? Kenapa nggak uang kertas gitu kan? Karena uang kertas bisa dilacak menggunakan nomor seri. Jadi si Fogg ini mengantisipasi hal tersebut, sehingga dia mintanya berupa emas. Perry memenuhi keinginannya sehingga jadilah transaksi berupa sertifikat emas. Perry langsung lari mendekati anaknya, berharap bisa memegang anaknya yang sudah 2 hari diculik, tapi pas dipegang, dia baru sadar kalau Marion tuh udah nggak bernyawa dan yang lebih parahnya nih ya, tubuhnya itu udah nggak lengkap coy. Pokoknya tragis deh gitu. Ya kalian bisa bayangin lah ya, gue nggak bisa sebutin secara grafis gitu. Di situ Perry teriak dengan sangat kencang lah gitu. Terus orang di sekitar nih yang mendengar teriakan Perry langsung mendekati lokasi dan ketika melihat gitu kan pemandangan mengerikan seperti itu, mereka langsung menghubungi polisi. Siapa yang menculik? Penculiknya bernama William Edward Hickman. Motifnya, Hickman menculik Marion dikarenakan ayahnya pernah melaporkan dirinya gara-gara kasus penipuan. Intinya main curang lah, ambil uang nasabah gitu. Sehingga dia dipecat dari perusahaan saat dia masih bekerja di bank dan sempat dipenjara juga sebentar. Jadi si Hickman ini pernah sekantor dengan Perry di perusahaan yang sama, yaitu First National Bank of Los Angeles. Perry posisinya sebagai asisten kasir, sedangkan Hickman posisinya sebagai pegawai pemula, masih di bawah Perry lah intinya. Dikarenakan gak terima, Hickman lalu melampiaskan ke anaknya dengan cara yang gak bermoral. Kenapa targetnya harus Marion? Marion dipilih karena paling mudah untuk diculik. Selain alasan dendam, Hickman memang butuh uang pada saat itu untuk biaya kuliahnya. Dia ingin dipandang pintar lah oleh orang-orang. Makanya, dia nulis surat menggunakan bahasa Yunani ke Perry agar terlihat superior. Lanjut, Hickman gak langsung ketangkep. Dia sempat jadi buronan nomor 1 di Amerika. Gak main-main cok. Dari polisi San Francisco sampai San Diego, semuanya turun tangan. Bahkan nih ya, ada sekitar 12.000 mantan prajurit perang yang ikut turun ke jalan buat nyari si Fogg ini. Ini benar-benar pengerahan massa paling gede yang pernah ada di masa itu. Cuma buat nangkep 1 orang doang. Tertangkap. Setelah nama Hickman mulai resmi jadi tersangka utama, polisi langsung ngelacak jejaknya yang lari ke arah utara, ke wilayah Oregon lah. Terus gimana caranya polisi tahu kalau dia kabur ke Oregon? Ternyata, si Fogg ini ketahuan gara-gara 2 hal. Mobilnya yang terlalu mencolok, dan uangnya sudah ditandai polisi. Oke, kita bahas dulu ya satu-satu.
Pertama, polisi udah nyebarin spek mobil curiannya, yaitu Hudson sedan hijau, ke seluruh penjuru negeri. Mobil ini termasuk mewah banget pada zamannya, serta warnanya yang ngejreng banget sehingga para warga yang ngelihatnya hampir 90% notice. Kedua, Hickman ini ceroboh banget. Dia belanja pakai sertifikat emas hasil tebusan yang nomor serinya udah ditandai sama polisi. Jejaknya makin jelas pas beberapa petugas SPBU di Oregon dan Washington ngenalin muka Hickman dan mobil hijaunya itu. Laporan-laporan warga inilah yang bikin polisi yakin kalau Hickman lagi lari ke arah utara. Ibaratnya, Hickman ini ninggalin remah-remah roti lah di sepanjang jalan. Jadi polisi tinggal ngikutin aja sampai ke titik persembunyiannya. Dan setelah pengejaran yang melelahkan itu, pelarian si Fogg resmi berakhir di Echo, daerah Oregon. Pas dibawa ke pengadilan, Hickman ini sempat nyoba cari celah. Pengacaranya bilang kalau Hickman ini gila, punya penyakit kejiwaan biar bisa lolos lah dari hukuman mati gitu kan. Tapi ya kali, masa kejaksaan percaya gitu aja? Semua bukti nunjukin kalau dia ngerencanain ini dengan sadar. Akhirnya, pembelaan itu ditolak mentah-mentah. Hickman dijatuhi hukuman gantung pada tahun 1928. Tapi tahu nggak, apa yang bikin kesel? Sampai napas terakhirnya pun, Hickman gak pernah nunjukin rasa penyesalan yang tulus buat Marion. Dia meninggal sebagai salah satu penjahat paling dibenci dalam sejarah Amerika. Dampak dari kasus ini. Tragedi Marion Parker ini benar-benar bikin Amerika geger dan trauma massal. Saking takutnya, banyak orang tua yang sempat mutusin buat nggak nyekolahin anak mereka. Sekolah-sekolah mendadak sepi karena para ortu lagi di fase skeptis dan paranoid parah. Jadi mereka itu mikir takut kejadian serupa menimpa mereka gitu kan. Tapi gara-gara kasus si Fogg inilah, sistem keamanan sekolah di dunia berubah total. Dulu, orang asing bisa masuk sekolah dan jemput murid cuma modal alasan suruhan ortu gitu kan. Pokoknya gampang banget lah. Nah, sejak kasus ini, aturan jemputan sekolah jadi super ketat. Kayak yang kita tahu sekarang lah. Marion mungkin udah pergi dengan cara yang tragis, tapi namanya bakal selalu diingat sebagai pengingat kalau predator bisa ada di mana aja, bahkan di tempat yang kita anggap paling aman sekalipun. Di akhir cerita, kita diingetin satu hal. Dunia anak-anak itu harusnya penuh sama tawa, main bareng, dan hal-hal seru lah. Bukan buat ngadepin tragedi gelap yang kayak gini, Cok. Kasus Marion Parker ini emang pahit. Tapi semoga bisa jadi pelajaran lah buat kita semua dan buat lebih jagain lah orang-orang yang kita sayangi. Gua Drizi, makasih udah dengerin cerita kali ini. Stay safe ya guys. Dan sampai jumpa di kasus berikutnya.